semuanya nanti hasilnya bagaimana. Datanya masih di penanggung jawab untuk UTS kemarin. Ya, nanti kita refleksi juga ya, kemarin kalian sulitnya di apa, di materi apa, terus kenapa gitu. Jadi biar di semester setelah UTS ini perkuliahan kita bisa lebih efektif dan sekiranya dari ujian tengah semester kemarin bisa menjadi refleksi bersama ya. Oke, terima kasih juga Bu Daratu ya bisa ikut membersamai kita di perkuliahan hari ini. Nah, sesuai yang sudah kita tentukan, hari ini ada 2 kelompok ya yang presentasi. Nanti seperti biasa, poin-poin pentingnya saja yang disampaikan, presentasikan langsung LKM-nya. Ada 2 kelompok ya, kelompok 7 dan kelompok 2. Kelompok 7 nanti yang wajib menanggapi nanti kelompok 3 ya. Terus untuk kelompok 2 yang presentasi nanti kelompok 8 yang menanggapi. Kelompok 7 hadir perwakilannya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Siapa ini? Oke, hadir ya. Lalika ya. Kelompok Iya, Pak. 2? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Mbak Mafirotul dan teman-temannya ya. Silahkan kelompok 7 dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang percobaan di minggu lalu. Izin bertanya, Pak. Silakan. Apa bagi lainnya kan kelihatan di situ? Kenapa Mbak Yasmin? Agak putus-putus suaranya. Oh, ini sedang proses Mbak. Pembagi, iya, bagi layarnya. Ya, masih proses di tempat saya. Nggak tahu kalau di tempatnya teman-teman yang lain bagaimana. Oh gitu, baik Pak. Kalau di saya udah ada ya. Oke. Kalau sudah bisa dimulai saja, nanti saya mengikuti. Oke, silahkan kelompok 7. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Yasmin Anggreni dan anggota saya yang terdiri dari Alika Hanawijaya dan Fatimatus Zahro. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Fatimatus Zahro. Untuk yang nomor 1,
Bagaimana cara membuat larutan baku primer asam oksalat 0,100 N di laboratorium? Caranya adalah dengan menghitung M, yaitu sama dengan N dikali ekivalen massa. Kemudian dimasukkan rumusnya, angkanya, sehingga diketahui M-nya sebesar 6,3. Terus untuk membuat larutannya, mohon maaf apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Silakan, Mbak. Jadi untuk membuat 1 liter 0,100 N asam oksalat itu dibutuhkan 6,3 gram asam oksalat yang kemudian dimasukkan ke labu ukur, kemudian ditambah aquades sehingga volumenya menjadi 1 liter. Untuk yang nomor 2, tuliskan hasil pengamatan percobaan A pada tabel di bawah ini. Titrasi yang pertama, volume asam oksalatnya 10 ml, volume NaOH mula-mula 50 ml, volume NaOH akhirnya 45,1 ml, kemudian volume NaOH titran atau yang digunakan adalah 4,9 ml. Yang nomor 3, tulislah persamaan reaksi setara dari larutan NaOH dengan larutan baku primer asam oksalat. Persamaannya adalah 2NaOH ditambah H2C2O4 menjadi Na2C2O4 plus H2O, 2H2O. Untuk yang nomor 4, hitung konsentrasi larutan NaOH dari percobaan standarisasi yang telah dilakukan dalam N dan N. Untuk A-nya itu NaOH, terus B-nya C2H2O4. Rumusnya adalah Na dikali Va sama dengan Nb dikali Vb. Dimasukkan angkanya sehingga Na diketahui 0,204. Kemudian untuk M-nya dengan rumus N dikali valensi OH-, kemudian M-nya diketahui sebesar 0,204. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alika. Baik, untuk nomor 5, apakah perbedaan dari satuan konsentrasi dalam molaritas dan normalitas pada soal nomor 4? Untuk molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Normalitas menyatakan jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Hubungan antara M dan N, M sama dengan N dikali valensi H plus atau OH-. Untuk nomor 6, mengapa perlu dilakukan standarisasi pada larutan NaOH? NaOH merupakan larutan yang bersifat higroskopis yang mudah menarik uap air udara dan mudah bereaksi dengan CO2 dalam udara. Sehingga dalam standarisasi kita dapat mengetahui dengan pasti konsentrasi NaOH yang akan digunakan untuk titrasi. Jadi kita dapat mengetahui besarnya konsentrasi NaOH dengan pasti dengan cara standarisasi. Untuk nomor 7, apakah yang dimaksud dengan titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Titik ekivalen adalah keadaan dengan jumlah ekivalen asam sama dengan basa. Sedangkan untuk titik akhir titrasi merupakan titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yasmin. 8. Tuliskan hasil pengamatan percobaan B pada tabel di bawah ini. Titrasi yang pertama, volume asam klorida adalah 10 ml. Volume NaOH mula-mula adalah 50 ml. Volume NaOH akhir adalah 28,9. Volume NaOH titran yang digunakan adalah 21,1 ml. Yang ke-9, tuliskan persamaan reaksi setara dari larutan HCl dengan larutan NaOH. Persamaan reaksinya yaitu NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O.
Selanjutnya, hitunglah konsentrasi larutan HCl dari percobaan yang telah dilakukan dalam normalitas dan molaritas. Yang pertama, volume NaOH yang digunakan atau terpakai adalah 21,1 mili. Kemudian, dimasukkan ke dalam persamaan Na kali Va sama dengan Nb kali Vb. Selanjutnya dimasukkan nilai Na yaitu 0,204 dikali 21,1 sama dengan Nb-nya belum diketahui, dimasukkan volume B-nya yaitu volume HCl sebanyak 10 mili. Kemudian diperoleh nilai Nb sama dengan 0,43044. Nah, setelah diketahui NB-nya, maka kita bisa mencari molaritasnya dengan cara sama dengan NB kali valensi. Diperoleh hasil MB 0,43044. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatimatul Zahra. Oh, mohon maaf. Ternyata sudah dilanjutkan kelompok berikutnya. Oke, ya. Jadi untuk yang antasid silahkan untuk kelompok 2 melanjutkan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Terima kasih kelompok 7. Kita lanjutkan ke kelompok 2 ya. Oke, silahkan kelompok 2 bisa dilanjutkan. Pembahasan tentang penentuan konsentrasi uji aktivitas dari antasid ya, silahkan. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi, yaitu untuk uji efektivitas antasid. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Agnes Triana Lestari. Lalu yang kedua ada Tiara Dewata Ayu. Lalu yang ketiga ada Magfirotul Izati. Dan yang keempat ada Koirunisa. Untuk soal yang pertama, tuliskan hasil pengamatan uji efektivitas antasid merek 1 pada tabel di bawah ini. Untuk volume antasid dan
plus volume HCl adalah 24 ml. Volume NaOH mula-mula adalah 50 ml. Volume NaOH akhir adalah 48,3 ml. Dan volume NaOH yang digunakan adalah 1,7 ml. Soal yang kedua, tuliskan hasil pengamatan uji efektivitas antasid merek 2 pada tabel di bawah ini. Untuk volume antasid plus volume HCl adalah 25 ml, volume OH mula-mula adalah 50 ml, volume NaOH akhir adalah 44,2 ml, dan volume NaOH yang digunakan adalah 5,8 ml. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Koirunisa. Baik, yang nomor 3 adalah isilah tabel di bawah ini. Merek antasid yang pertama yaitu ada Promac tablet dengan komposisi hidrotasid dengan massa 200 mg, magnesium hidroksida dengan massa 150 mg, dan Semtecon dengan massa 50 mg. Volume rata-rata NaOH yang diperlukan sebanyak 1,7 ml. Untuk merek yang kedua yaitu Milanta sirup dengan komposisi aluminium hidroksida 200 mg, magnesium hidroksida 200 mg, dan Semticon 20 mg. Dengan volume rata-rata NaOH yang diperlukan yaitu 5,8 ml. Hitunglah jumlah milimol HCl yang bereaksi dengan masing-masing antasid. Yang pertama, Promac tablet. Volume HCl 20 ml. Normalitas HCl 0,1 N. Untuk mencari molaritas HCl, N dibagi valensi, yaitu 0,1 dibagi 1. Sehingga molaritasnya 0,1 M. Sekarang mencari mol HCl, yaitu dengan rumus tersebut diperoleh mol HCl mula-mula 2 milimol. Volume NaOH yang digunakan yaitu 1,7 ml dengan konsentrasi 0,1 molar. Volume HCl yang bereaksi dengan NaOH tersebut dihitung menghasilkan 1,7 ml juga. Jadi untuk mencari mol HCl yang bereaksi dengan NaOH menggunakan rumus molaritas dikali volume yang dihasilkan 0,17 milimol. Jadi mol HCl yang bereaksi dengan antasid yaitu mol mula-mula HCl dikurangi dengan mol HCl yang bereaksi dengan NaOH, yaitu 2 milimol dikurangi 0,17 milimol, sehingga menghasilkan 1,83 milimol HCl. Berikutnya untuk Milanta sirup. Sama seperti cara yang di atas, dengan mol HCl 2 milimol, dan volume HCl yang bereaksi dengan NaOH 5,8 ml, mol HCl yang bereaksi dengan NaOH yaitu 0,58 milimol, sehingga mol HCl yang bereaksi dengan antasid Milanta sirup yaitu 1,42 milimol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk saudari Iza, mic-nya belum nyala ya. Saya ulangi, apakah sudah terdengar? Sudah. Baik, untuk nomor 5,
hitunglah jumlah milimol OH- yang terkandung pada masing-masing antasid berdasarkan percobaan. Untuk merek 1 dihasilkan 1,83 milimol dan merek 2 dihasilkan sebesar 1,42 milimol. Untuk nomor 6, hitunglah jumlah milimol OH- yang terkandung pada masing-masing antasid berdasarkan data massa antasid dan komposisinya. Untuk merek 1 dihasilkan sebesar 10,46 milimol dan merek 2 dihasilkan sebesar 14,58 milimol. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Tiara. 7. Bandingkan jumlah milimol OH- yang terkandung pada masing-masing antasid berdasarkan percobaan, data massa, dan komposisi. Jika terdapat perbedaan, tuliskan penyebabnya. Jumlah milimol OH- pada promak berdasarkan percobaan adalah 1,83 milimol, sedangkan berdasarkan data adalah 10,46 milimol. Di samping itu, jumlah milimol OH- pada milanta berdasarkan percobaan adalah 1,42 milimol, sedangkan berdasarkan data adalah 14,58 milimol. Perbedaan jumlah milimol OH- ini dapat disebabkan oleh kurang bersihnya alat-alat laboratorium seperti pada Erlenmeyer, pipet, dan sebagainya, sehingga terdapat zat kontaminan yang ikut bereaksi pada saat titrasi. Selain itu juga perbedaan dapat terjadi akibat kesalahan seperti pada pembacaan skala pada buret yang berdampak pada kesalahan perhitungan. 8. Apakah metode titrasi terbalik efektif digunakan untuk mengetahui jumlah milimol OH- yang terkandung pada antasid? Jelaskan. Efektif karena dengan menggunakan metode titrasi terbalik, hasil yang didapat akan lebih akurat karena dapat mengetahui jumlah basa yang bereaksi berdasarkan pada kandungan asam yang berlebih dibandingkan dengan titrasi langsung yang tidak dapat mengetahui konsentrasi antasid dengan pasti, sehingga berpengaruh pada perhitungan. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Agnes. Oke, baik. Terima kasih ya kelompok 7 dan kelompok 2 atas presentasi hasil diskusinya. Oke, silahkan kelompok 3 perwakilan untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 7 tadi. Cek. Apakah masuk suara saya? Oke, silakan Mbak Fitri Adesi. Ya. Saya Fitria Desnur Fajar dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 7. Nah kan di situ kan ditulis kalau massa molar dari C2H2O4 itu kan 126. Padahal kalau dihitung massa molar C2H2O4 itu 90. Kenapa bisa begitu? Oke, terima kasih Mbak Fitri. Ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Hasil diskusi dari kelompoknya mungkin tidak sama dengan kelompok 7. Silahkan.
Izin bertanya, Pak. Untuk kelompok Oke, silakan. yang tadi Ya, silakan Mas Rian. yang dengan penentuan konsentrasi ACL, saya mau nanya, selain pastikan rata-rata kan dari kita menjawab yang standarisasi larutan NaOH itu kan karena mudah terkontaminasi dan bersifat hygroskopis. Nah, apakah ada alasan lain selain alasan tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Rian. Oke, ada lagi yang ingin menanggapi kelompok 7? Oke, kalau tidak ada, untuk kelompok 2, uji aktivitas antasid kelompok 8, silakan menanggapi. Untuk dari kami, Pak, kelompok 8 untuk menanggapi kelompok 2 kurang lebih hampir semuanya datanya sama dan alasannya pun hampir mirip-mirip, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Oke, oke, enggak apa-apa. Yang lain, kelompok lain, ada yang ingin menanggapi enggak? Bebas mau menanggapi yang tadi, yang kelompok 7, atau yang kelompok 2 boleh. Tidak ada. Oke, kelompok 7 bisa menjawab 2 tadi. Ada 2 pertanyaan dari temannya tadi. Yang pertama tentang massa molekul relatif ya. Yang kedua tentang alasan kenapa perlunya distandarisasi. Silakan, kelompok 7. Saya Fatimah Zahro dari kelompok 7 izin menjawab yang pertanyaan Fitria Desi tadi ya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Jadi kan massa molarnya yang asam oksalat itu kan Ya, silakan. Bagaimana? Suaranya hilang tadi. ya Pak, mohon maaf terputus tadi Pak. Ya, silakan, Mbak. Jadi yang massa molarnya itu karena kan dia kan nantinya dicampur sama aqueous. Jadi dia pakai yang massa molar asam oksalat hidratnya. Terus kalau dihitung massa molar asam oksalat hidratnya itu 126 gram. Gitu, Pak. Jadi pakainya 126. Oke, bagaimana, ada tanggapan? Kelompok 8 kami juga memakai yang keadaan hidratnya, Pak. Jadi massa molarnya yang keadaan 126 itu, Pak. Oke.
Oke, bisa dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Mohon maaf untuk Rian, apakah bisa diulangi pertanyaannya ya? Oke, baik. Pertanyaannya, pada standarisasi NaOH, banyak dari kita menjawabnya itu yang zat mudah terkontaminasi atau yang bersifat hygroskopis dan semacamnya, ya kan? Pertanyaan saya, apakah ada alasan lain? Itu. Makasih. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Mbak. Kalau mau titrasi kan harus diketahui konsentrasinya dulu. Jadi standarisasi larutan NaOH-nya itu bertujuan untuk mengetahui konsentrasinya, gitu, Pak. Jadi nanti biar bisa konsentrasi dari NaOH-nya. Gitu. Bagaimana Mas Rian? Atau ini ada pendapat lain dari kelompok lain? Bisa disampaikan ya kalau ada yang memberikan jawaban yang berbeda. Oke, enggak ada. Oke, terima kasih. Gimana Mas Rian? Jawabannya? Saya masih kurang, Pak. Tadi Oke, soalnya nggak apa-apa. sepertinya suaranya terputus-putus juga, jadi saya masih kurang. Oke, Assalamualaikum Bu Nas. Waalaikumsalam. Monggo Bu Nas kalau ada yang ingin disampaikan ke teman-teman mahasiswa. Enggak, tadi apakah semua sudah terjawab belum pertanyaannya ya? Pertanyaan yang pertama sudah, yang kedua itu masih kurang terlalu jelas. Jadi pertanyaan kedua itu dari Mas Rian ya, ditanyakan alasan kenapa digunakan standarisasi itu selain karena yang sudah dikemukakan di presentasi itu ada lagi atau tidak. Yang dikemukakan di presentasi tadi kan ada dua ya, kemurnian yang sudah diketahui itu kemurniannya tinggi, kemudian yang NaOH-nya itu ada kontaminan, terus yang ketiga konsentrasinya sudah diketahui. Nah, selain itu ada atau tidak? Jadi tentang standar ya, zat standar ya. Zat standar itu kan ada dua, ada standar primer dan standar sekunder ya. Kalau standar primer itu syaratnya zatnya harus stabil sehingga tidak bermasalah di saat dipengaruhi oleh lingkungan ya. Kemudian dia harus mempunyai massa molekul yang besar. Dengan massa molekul yang besar, kesalahan sedikit penimbangan tidak berpengaruh besar. Kemudian murni gitu ya, murni, zatnya harus murni. Itu yang standar primer. Kemudian standar sekunder itu contohnya NaOH ya. Kalau yang primer tadi contohnya oksalat kalau untuk yang asam basa. Kemudian kalau yang sekunder adalah NaOH. Kenapa NaOH tidak bisa sebagai standar primer? Karena NaOH itu bersifat hygroskopis, jadi mudah terpengaruh oleh lingkungan. Itu
Rian. Kemudian yang tadi yang diskusi, saya dengar tadi adanya terjadinya perbedaan karena kesalahan saat apa tadi alat nggak bersih dan sebagainya, itu tidak baik ya dalam dalam diskusi. Diskusi itu alasannya misalnya kelebihan saat menentukan titik akhir gitu ya. Jadi bukan menyalahkan diri, salahnya alat nggak bersih, salah menimbang dan sebagainya, salah melihat buret, itu nggak boleh muncul. Nah, kalau demikian berarti kan kalau kalian yang praktikum sendiri berarti nggak kerjanya nggak benar, berarti nilai praktikumnya rendah gitu. Jadi alasannya bisa karena pengaruh lingkungan gitu ya. Pokoknya kalau di literatur dikatakan kondisinya seperti ini, kemudian di lingkungan kita tekanannya berbeda, itu hasilnya berbeda. Itu alasan yang harus kita munculkan. Gitu. Oke, itu tambahan dari saya, Danar. Oh ya, terima kasih Bu Nas. Oke, sangat memberi gambaran ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Nas, memang kalau kita diskusi kemudian menyampaikannya dalam laporan tertulis atau disampaikan secara lisan, memang faktor-faktor kesalahan sendiri itu memang memang tidak harus kan kalau misal kita real nanti penelitian ya itu harus diulangi gitu. Nah ini saya nambahin beberapa poin saja ya. Jadi ini saya memberikan gambaran ini untuk teman-teman, ini teman-teman dari non kependidikan ya. Nah tadi kan di LKM-nya kan ada pertanyaan tentang bagaimana membuat larutan standar asam oksalat 0,1 normalitas ya, benar ya? Betul, Pak. Oke. Oh ya, Adinda tadi ada ingin tanya apa, Adinda? Silakan sebelum saya teruskan. Tidak, Pak, tidak jadi. Oke, nanti disampaikan ya kalau misal ingin disampaikan tidak apa-apa. Nah, tadi kan kelompok 7 menyampaikan membuatnya larutannya 1 liter ya, benar ya? Kelompok 7? Iya, Pak. Oke, kelompok lain ada yang membuat larutannya bukan 1 liter? Kelompok 8 100 mili, Pak. Oke. Oke, kelompok 8 100 mili. Ada kelompok yang lain yang membuatnya berbeda volumenya? Tidak ada, yang lainnya sama ya, 1 liter semua ya. Jadi tidak keliru ya, jadi kita membuat larutannya berapa ketika tidak ditentukan berapa mili bebas. Jadi kalau mau buat 25 mili pun boleh, kelompok 8 buatnya 100 mili ya. Kemudian kelompok 7, 1 liter itu tidak masalah. Nah, nanti pun sama ketika kalian nanti penelitian kan ini adalah sesuatu yang harus kalian persiapkan ya. Jadi kalau memang butuhnya tidak banyak, jadi kalau kalian butuhnya mungkin kurang dari 100 mili ya buat 100 mili. Ketika kalian butuhnya sangat banyak, dibuat 1 liter juga tidak apa-apa. Gitu. Jadi pembuatan berapa banyak volume dari larutan asam oksalat yang diperlukan itu tergantung dengan kebutuhan ya. Nanti kalau teman-teman sudah masuk ke lab, tidak harus menunggu skripsi ya. Jadi ketika kalian punya apa namanya sesuatu yang ingin diselesaikan terkait dengan penelitian di lab, kan kalian bisa mengajukan apa namanya penelitian PKM atau juga bisa mencari pembiayaan lainnya. Nah, kalian ketika membuktikannya di lab, katakanlah kalian membuat suatu larutan, nah itu harus diperhitungkan baik-baik kebutuhannya nanti berapa. Jadi jangan sampai butuhnya tidak banyak, butuhnya katakanlah hanya 20 ml, tetapi kalian bikin larutannya itu 1 liter. Itu artinya kan larutan yang lainnya kalau dipakai lagi enggak masalah, tapi kalau enggak digunakan lagi kan berarti harus dibuang gitu. Nah, kemudian yang kedua,
Tahu perbedaan normalitas dan molaritas? Ada yang tahu? Oke, Mbak Dinda. Izin menjawab, Pak. Kalau nggak salah. Oh, Mbak Yasmin, silakan. Bagaimana, ada yang tahu apa bedanya normalitas dan molaritas? Izin menjawab, Pak. Kalau molaritas itu menyatakan jumlah mol zat yang terlarut. Kalau normalitas itu menyatakan jumlah mol ekuivalen zat yang terlarut. Oke, Mbak Yasmin, silakan, tadi ingin menyampaikan pendapatnya. Sama, Pak. Oke. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat berbeda? Oke, enggak ada ya. Oke, jadi tadi kan penentuan perhitungan dari normalitas N alpha itu kan kita tentukan dengan rumus ya. Sebenarnya kan kita juga bisa menghitungnya dengan reaksi ya. Jadi kalian buat reaksinya, kemudian kalian setarakan, kemudian dimasukkan dalam mol dulu, kemudian didapatkan mol N alpha, baru nanti dihitung normalitasnya, itu juga bisa. Nah, yang ketiga, hal yang penting adalah tahu percobaan yang kedua tadi ya, uji efektivitas antasid, itu prinsipnya kita menggunakan prinsip apa untuk perhitungan efektivitas dari antasidnya? Silakan. Mas Faisal Yusuf. Menurut Mas Faisal Yusuf, prinsip untuk uji efektivitas antasid tadi menggunakan apa? Metodenya ya, Pak? Iya. Metode titrasi terbalik. Oke. Itu apa? Bedanya metode titrasi terbalik dengan titrasi biasa itu apa? Kalau yang metode titrasi terbalik itu jumlah mol OH-nya itu yang diperoleh lebih akurat, Pak. Oke, ada pendapat lain selain pendapatnya Mbak Faisal ya?
Faisal Yusuf. Mbak Agnes, menurut Mbak Agnes gimana? Mohon maaf Pak, apakah bisa diulangi? Di saya tadi suaranya Pak Danar putus-putus. Oke, jadi menurut Mbak Agnes apakah sama dengan Mbak Faisal tadi tentang penjelasan metode titrasi terbalik atau punya pendapat yang berbeda? Pendapat saya sama dengan Faisal Pak. Oke, ada yang punya pendapat berbeda? Oke, ini Mbak Mafirato, silakan. Izin menjawab Pak, mohon maaf kalau salah. Kalau di titrasi terbalik itu dapat diketahui jumlah basa yang bereaksi berdasarkan Oke. ya, Mm-hmm. berdasarkan pada kandungan asam yang berlebih. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Mafirato. Oke, ada satu lagi yang punya pendapat, silakan. Oke, jadi ini ya apa yang seperti saya dan Bunda sudah sampaikan. Silakan berpendapat. Kita kuliah ini kan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Jadi ketika kalian punya pendapat yang berbeda, sampaikan. Nah, ketika nanti pendapatnya berbeda, kita lihat nanti mana yang lebih benar, mana yang tidak benar itu dan kenapa kok tidak benar. Jadi tidak ada masalah. Jadi disampaikan saja. Kenapa? Karena kalau misal kalian tidak menyampaikan kan jadi kita tidak tahu kira-kira kalian tuh sebenarnya masih ada masalah di mana di pembelajaran ini. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Jadi metode literasi terbalik ini sebenarnya kalian bisa lihat dari tujuannya ya. Tujuan uji efektivitas antasid kan. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, kalau antasid itu kan fungsinya untuk apa? Fungsi antasid untuk apa? Obat mah atau lambung. Kenapa bisa jadi obat mah atau obat lambung? Karena dia menetralisir asam lambung. Iya, menetralisir asam lambung, Pak. Oke, benar ya, karena menetralisir asam lambung. Kenapa bisa menetralisir asam lambung? Karena mengandung MgOH2 mungkin Pak. Saja, benar. Tapi apakah karenanya ada mengandung magnesium hidroksida saja? Sama aluminium Karena hidroksida Pak. Oke. Ya, karena dia mempunyai zat yang ketika terurai jadi spesies basa ya, jadi ion OH-. Nah, makanya bisa digunakan untuk meneralkan. Nah, uji efektivitas itu kan berarti kita melihat apa? Melihat kemampuan dari antasid itu kan dibandingkan tadi ya. Ada dua sediaan. Yang pertama bentuknya itu tablet ya, dihaluskan.
Yang kedua adalah bentuknya sirup. Nah, sediaannya ini beda. Kalau dilihat dari komposisinya, tadi sudah dilihat ya, komposisinya sama atau beda. Nah, ketika komposisinya sama, nah yang kita bandingkan apa? Yang dibandingkan itu kan jumlah basanya, jumlah OH minusnya ya. Semakin banyak jumlah OH minusnya, asumsinya berarti dia akan semakin efektif digunakan untuk menetralisir asam lambung yang naik. Nah, yang kita cek kan OH min ya. Harusnya kan kalau kita gunakan titrasi langsung, itu berarti harusnya digunakan apa dong? Kira-kira larutan yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi suatu zat yang sifatnya basa itu harusnya digunakan larutan apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Maaf kalau salah. Larutan yang digunakan larutan asam. Oke, larutan asam ya. Nah, tetapi kita kan tidak melakukan itu ya. Kita kan justru mereaksikan dulu antasidnya dengan larutan asam. Sampai larutannya itu sifatnya asam. Baru setelah itu dititrasi dengan NaOH. Nah, artinya yang kita titrasi itu adalah apa? Kelebihannya kan. Tuh, makanya kalau kalian baca lagi di prosedurnya, itu apabila dengan 20 ml asam klorida masih belum membuat larutannya jadi asam, dicek dengan kertas langus, kan diminta ditambahkan ya. Tapi kalau sudah, baru dilanjutkan dengan titrasi dengan larutan NaOH. Nah, ini sebenarnya berlanjut ya. Apa maksudnya berlanjut tuh gini. Jadi, NaOH itu yang digunakan adalah NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya dengan cara distandarisasi. Biasanya seperti itu. Nah, karena di videonya kan tidak ada keterangan seperti itu ya, jadi kita gunakan data yang ada saja. Nah, balik lagi ke tadi, berarti yang kita hitung kan dengan mengasumsikan bahwa ketika kita sudah tahu, tadi perhitungannya sudah benar ya, kita sudah tahu HCl yang tersisa itu berapa, kemudian kita hitung mol HCl awalnya yang digunakan untuk bereaksi dengan ini ya, dengan antasidnya dan berlebih itu berapa. Nah, asumsinya yang berlebih tadi kan bisa kita hitung dengan titrasi dengan NaOH. Kemudian kita kurangkan, nah nilai konsentrasi dari nilai mol dari HCl-nya itu kan sama dengan mol dari OH minusnya gitu. Jadi kita bandingkan seperti itu. Artinya kan tidak langsung kita gunakan untuk menentukan, tapi kan kita apa namanya gunakan sebagai asumsi. Nah, itu titrasi terbalik. Tuh. Oke. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Oke, kalau enggak ada, untuk laporannya, Bu Nas, mohon maaf kita jadikan satu saja nggih, Bu Nas? Iya, jadi satu aja. Jadi nanti dasar teorinya ada dua ya, maksudnya bukan ada dua sih, ada dua hal yang harus masuk di situ, kemudian pembahasannya jadi satu. Jadi nanti kesimpulannya dijadikan satu juga gitu. Jadi biar kami mengoreksinya juga enak, tidak terpisah jadi dua. Gitu. Oke, monggo Bu Nas, ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup? Tadi kenapa kita harus terbalik ya, titrasi terbalik gitu ya. Kalau kita melakukan titrasi langsung, itu kan yang dititrasikan basa. Basa dia berwarna dengan indikator yang kita gunakan. Kita akan lebih mudah mengamati dari yang tidak berwarna ke berwarna dibanding dari yang berwarna menjadi warna hilang. Itu sebenarnya juga berperan ya di dalam titrasi. Makanya kebanyakan titrasi itu yang dititrasi, yang pentiternya adalah basa.
bukan asam gitu. Karena asam basa itu kebanyakan dalam bahasanya yang berwarna. Itu tambahan sedikit Pak Danar. Oke, terima kasih Bu Nas. Oke, untuk diskusi hari ini kita cukupkan ya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa kita diskusikan di grup WhatsApp kita. Disampaikan saja kalau masih ada yang masih bingung. Nah, seperti biasa laporannya dikumpulkan di si Kejar ya, di-upload H-1 sebelum perkuliahan kita, berarti hari Selasa. Lalu jangan lupa untuk presensi kehadiran di si Bejar pada pertemuan ke-10. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Bu Daratu dan Pak Chandra ya ikut membersamai kita di perkuliahan hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.